Yo, halo guys. Ya, di video kali ini kita akan membahas Bang Dream Ave Mujika episode ke-7. Waduh, itu episode 7 sangat sangat tidak terduga sekali, woi. Tiba-tiba Crysis gabung lagi. Ya kan, bukan gabung sih, lebih tepatnya reuni lagi. Ya, akhirnya Sakiko dan Mutsumi atau mungkin Mortis bisa gabung lagi ya kan untuk ke Crysis yang lama. Nah, mungkin pembahasan untuk video kali ini gue sebenarnya rada bingung sih. Cuma ya mungkin untuk kesan pesan ya kan, kalau misalnya kalian nanya ke gue untuk episode ini sebenarnya bagus. Cuma kok gue ngerasanya kayak ya udah gitu loh, kayak nggak ada kesan khususnya untuk di episode ini. Ya mungkin kalau misalnya kalian suka dengan Crysis mungkin akan meninggalkan kesan yang lumayan mendalam gitu. Cuma mungkin yang menjadi kenapa episode ini menurut gua nggak terlalu berkesan karena Sakiko, masalah Sakikonya gimana anjir, kayak ya nggak disinggung lagi gitu loh. Jadi ini bener-bener episode ini bener-bener cuma ya nyinggung sih, lebih ke masalah Mutsumi sih menurut gua ya. Apalagi yang masalah keluarganya Sakiko yang bapaknya kena tipu tuh kayak ya Soyo udah tahu, cuma kayak nggak dibahas aja gitu loh. Kayak member Crysis yang lama tuh sebenarnya udah tahu semua, cuma kayak udah dilupain gitu loh. Padahal menurut gua dari Maigo yang drama yang paling menjual adalah si bapaknya si Sakiko ini, misteri keluarganya Sakiko. Cuma kalau di cerita Ave Mujika ini kesannya itu kayak ini kayak penting nggak sih untuk si keluarga Sakiko ini, cuma buat alasan drama aja gitu loh. Jadi kayak nggak ada kesan yang benar-benar membekas di gua ya, jujur. Cuma kita di sini bisa melihat lah ya untuk development karakternya Sakiko jadinya lumayan oke gitu, lumayan bagus walaupun kesannya itu agak terpaksa. Cuma kalau misalnya kita tarik kembali, ini kan sebenarnya kejadian kayak udah sebulan atau 2 bulan gitu loh dari kejadian si Ave Mujika ini bubar. Jadi menurut gua ini adalah hal yang wajar. Jadi kayak time skip lah istilahnya. Cuma gara-gara time skip ini kesannya itu kayak pacingnya itu cepet banget. Ya mungkin kasusnya mirip kayak anime Love Live Superstar season 3 ya. Karena ceritanya itu bener-bener di skip aja gitu. Bukan ceritanya di skip, cuma kayak timelinenya jadinya sebulan setelah kejadian yang episode kemarin gitu loh. Jadi ini mungkin memberi kesan seolah-olah pacingnya itu cepet banget. Karena ya kita jadinya bisa melihat perubahan sikapnya Sakiko yang tadinya seperti ini tiba-tiba menjadi ya kayak sekarang yang lebih pengertian, lebih pendiam, lebih terbuka lah. Walaupun si Sakiko ini sebenarnya nggak terbuka banget. Cuma ini tuh si Sakiko ini udah nggak kayak Sakiko yang pas awal-awal gitu loh. Lebih lebih baik lah istilahnya. Apalagi si Sakiko ya pas denger si Mutsuminya kayak gitu, dia kayak nungguin si Mutsuminya di depan rumahnya si Mutsumi. Ya ini sih udah di reveal di episode ke-6 ya. Kan gue juga komentarin tuh, waduh kayaknya ini si Sakiko bakal nyamperin si Mutsumi. Dan ternyata benar, ini si Sakiko bukan cuma nyamperin cuy, sampai ditungguin anjing siang malam ya kan. Itu kan pasti waktunya lama gitu, nggak sehari 2 hari, minimal seminggu sampai 2 minggu si Sakiko di depan rumahnya Mutsumi atau mungkin Mortis. Dan itu mungkin yang memberi kesannya itu sangat cepat. Cuma ya udah sih. Ya semoga si bapaknya Sakiko ini udahlah nggak usah disorot ya kan, nggak usah dibahas lagi. Ini sampai dibahas lagi, aduh ya kan, nggak penting. Bapaknya Sakiko nggak penting gara-gara episode 1 tuh. Episode 1 itu membuat si bapaknya Sakiko ini kesannya itu nggak penting. Jadi kayak ya udah buang aja lah karakter itu, nggak penting sumpah. Ini kalau misalnya sampai dibahas lagi, aduh pak, ngapain dibahas lagi, orang udah selesai. Gila aja lu yang nulis ceritanya Bang Dream Ave Mujika kalau masih dibahas untuk bapaknya Sakiko. Udahlah, udah berlaru. Terus untuk mungkin nanti tiba-tiba diceritain lagi keluarganya si Mutsumi, udahlah, udah selesai juga ceritanya Mutsumi ya kan, arc-nya udah selesai. Semoga nggak disinggung lagi dan semoga di episode depan itu lebih fokus kepada bangkitnya Ave Mujika atau mungkin latar belakangnya Uika atau Umiri atau si Nyamu ya kan. Nah, walaupun Nyamu itu karakter yang menurut gua bisa dibilang
karakter utama tapi figuran gitu loh. Walaupun dia adalah dalang utama bubarnya Fumujika ini. Cuma kayak ya udah gitu. Kalau misalnya apa ya, kesannya tuh nggak ada juga nggak masalah, karena memang agak nyebelin sih Nyamu ya. Cuma ya kayaknya yang lebih menarik itu si Uika nggak sih? Uika mana nih? Dari episode kemarin absen woi. Jadi gue kayak masih mempertanyakan nih Uika kemana nih, gara-gara si Sakiko-nya balik ya kan, pulang. Dan kalau nggak salah tuh Uika tuh nggak tahu rumahnya. Tahu nggak ya rumahnya Sakiko? Gue juga kurang tahu sih. Cuma kalau misalnya si Uika ini peduli sama Sakiko, kenapa si Uika ini tidak nyamperin si Sakiko? Itu kan yang bikin pertanyaan gue. Dan Umiri kayaknya di akhir episode dia merencanakan sesuatu ya, udah pasti debut kembali untuk si Fumujika ini. Cuma ya nggak tahu lah ya. Dan Umiri tuh ya masih misteri lah untuk karakter ini. Masih apa ya, dia itu kesannya tidak peduli tapi yang paling peduli gitu loh sama si Fumujika ini. Ya mungkin gitu aja lah ya kesan gue untuk cerita di Fumujika episode ke-7 ini. Ya kita sekarang membahas karakter-karakternya. Anon, bayangkan Anon lagi. Nih dari kemarin nih gue kan komentar nih, Anon lagi serius-serius tiba-tiba pak nelpon terus genjreng gitar. Kurang ajar nih Anon. Gue pas adegan itu jujur ketawa sih, karena ya what the fuck Anon tetaplah Anon Tokyo. Agak kurang ajar sedikit ya untuk Anon. Dan ternyata pak Crysic kembali lagi, dan kemarin dia masuk first tag juga cuy, first tag. Gila pak, yang band-band lain tidak dapat. Ini band sudah bubar malah dapat first tag. Ya menurut gue sih wajar ya, karena itu adalah salah satu marketing. Tim marketingnya pintar sih untuk ini. Ya kalau misalnya menurut gue ya, untuk adegan kemana sih itu gila bagus banget ya kan untuk adegan Crysic. Walaupun kesannya itu pacingnya cepat banget. Cuma ya udahlah, itu masalahnya Sakiko udahlah berlalu ya kan. Udah biarin. Dan tiba-tiba mereka band lagi Crysic ya kan, anjing. Akhirnya mereka menyanyikan lagu debut mereka Haruikage. Alama malah diingatkan lagi untuk lagu itu ya. Waduh. Dan di adegan ketika si Crysic ini ngeband, wah gila sih cuy. Itu bener-bener rekaman asli. Karena setahu gua, kalau misalnya ya koreksi kalau misalnya gua salah, kalau misalnya anime musik atau mungkin idol itu pasti rekamannya itu udah direkam gitu loh. Maksudnya rekaman yang bener-bener musik yang sudah direkam untuk albumnya juga. Ini bener-bener yang di episode ke-7 ini si Tomori cuy, itu kalau lu dengerin pakai headset yang bagus itu pasti kelihatan banget kalau misalnya Tomori ini nyanyinya itu sambil kayak nahan nangis gitu loh. Seiyunya nahan nangis anjing. Kayak nggak nyangka aja mungkin ya si Tomori bakalan ngeband lagi sama teman-teman lamanya. Dan itu menurut gue gila nih, nyanyi sambil acting. Bagus sih, itu adalah detail kecil yang bagus banget di anime Bang Dream ini. Ya itu harusnya kayak gitu tuh anime musik ya. Waduh, gue penasaran sih sama Sakiko sama Mutsumi ke depannya bakalan bagaimana ya kan sikap mereka. Kalau misalnya dari cuplikan adegannya, si Sakiko ini kayaknya bakalan lebih perhatian sama si Mutsumi. Waduh, apakah jadi genre sebelah? Ya nggak tahu, itu mah tergantung masing-masing aja. Gue mah nggak peduli ya. Sama ini pak, rencana Uika sama Nyamu kayaknya di episode depan dia ada rencana khusus ya. Waduh, itu Nyamu bakalan ngapain tuh? Aduh, dia yang cari gara-gara, dia yang balikin lagi. Agak bangke ya. Cuma ya udahlah, serah Nyamu. Cuma pak ini pak Uika, gue penasaran Uika kemana ya kan, dari kemarin tidak muncul. Oh iya, sama ini loh, adegan si Soyo berantem sama Sakiko menurut gua itu adegan ya agak lucu sih. Cuma ya udahlah, itu biarkan saja untuk penulis yang memasak cerita Fumujika ini ya. Kalau misalnya menurut gua sih untuk Bang Dream Fumujika ini bukan anime yang paling bagus, tapi bukan anime yang paling jelek. Cuma anime Bang Dream itu banyak bagusnya gitu untuk Fumujika ini. Kayak misalnya ceritanya tuh kan gue bilang ini Fumujika bagus, cuma masih bisa diperdebatkan lah. Contohnya di episode 7 ini, ceritanya itu terkesannya kayak konflik
apa ya, setup yang dibuat dari misalnya karakter Sakiko deh ya kan, konfliknya, konflik keluarganya udah dibuild up ya kan dari Maigo, tapi kayak disia-siakan gitu loh. Jadi kesannya what? Gua itu ekspektasinya bakalan keluarganya Sakiko, drama keluarganya Sakiko, cuma ya ekspektasi gua ternyata salah ya kan. Nih ya sebenarnya ini bukan salah penulis ya, penulisnya mah ya udah gitu. Ceritanya mah nggak ada yang salah sama cerita Maigo lagi. Nggak ada yang salah sama ceritanya Ave Mujika ini. Cuma ya itu mah preferensi pribadi. Kalau misalnya secara garis besar sih Ave Mujika ini ceritanya bagus. Penulisannya lumayan bagus ya kan. Secara konflik dan drama, bagaimana si seiyunya acting juga kayak terlalu lumayan menjiwai lah. Karena gue jujur pas episode yang kemarin tuh yang si Mortis marah-marah itu lumayan agak ngeri ya kan. Jujur agak ngeri. Waduh, itu seiyunya Mutsumi alias seiyunya Mortis juga ya kan, itu sangat mantap sekali actingnya. Ya itu sih yang gue seneng dari Beheng Dream Ave Mujika ini. Suaranya bagus. Dari episode awal gue bilang kalau misalnya anime ini salah satu sound effect yang paling bagus yang gue dengar ya di season ini. Salah satu yang bagus lah. Sampai acting seiyunya saja suaranya sangat bagus, menjiwai. Dan gue baru sadar kalau misalnya kan si Haruikage yang versi Maigo kan ada yang versi Maigo, ada yang versi Crysic. Dan gue baru sadar kalau Haruikage yang versi Maigo itu kan gitarnya 2 ya. Kalau misalnya yang punya Crysic itu nadanya dia itu pakai piano elektrik atau apalah itu, keyboard. Nah, keyboard tuh. Itu kan beda ya untuk instrumennya. Dan gue baru sadar sekarang. Kenapa nggak dari dulu gue sadarnya? Ya itu sih. Jadi pas gue dengerin lagi yang pas episode 7 lah, iya ya, si Haruikage kan aslinya dia pakai keyboard ya untuk nada yang ini. Yang untuk nada awal-awalnya, yang pembuka animenya kan dia makanya keyboard lah. Pas gue dengerin yang versi Maigo lah, iya ya pakai gitar. Lama ya itu sih. Kalau gue kadang detail-detail kayak gitu nggak terlalu ini banget lah untuk secara audio dan musik dan lain sebagainya. Bahkan di anime Bocchi the Rock aja gue sampai lupa lah. Iya ya, walaupun si Bocchinya ini adalah si MC, tapi yang nyanyi itu si Kita. Jadi ya begitulah. Kadang-kadang gue tuh nggak tahu kenapa salah nangkep terus ya kan kalau misalnya masalah lagu, karena ya gitu, menikmati lagu guys. Jadi gue nggak terlalu ini detail-detail kecilnya lah. Ya itu sebenarnya rada dongok juga ya. Cuma ya udahlah, nggak apa-apa anjir. Ya mungkin segitu aja lah ya untuk pembahasan Beheng Dream Ave Mujika ini. Kalau misalnya kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa follow dan like video ini. Dan ya sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Bye.